Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Waalaikumsalam Tato warahmatullahi wabarakatuh. episode keempat. Dengan saya Dewi Ayu Rahmawati yang akan menemani kalian pada episode kali ini. Bagaimana nih kabarnya teman-teman? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik aja ya. So, jangan lupa untuk selalu disiplin mematuhi protokol kesehatan, waspada, dan selalu berdoa. Oke, di episode ini saya akan berbincang-bincang membahas mengenai berwirausaha di bidang fashion. Wow, menarik sekali ya pembahasan kita kali ini. Langsung saja yuk kita sapa narasumber kita. Halo Mas Haikal. Halo. Waduh. Wow, bagaimana nih kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Gimana Alhamdulillah. gimana? Suatu kebanggaan tersendiri loh Kato kali ini kedatangan Mas Haikal. Waduh. So, sebelum kita berbincang-bincang, mungkin Mas Haikal bisa perkenalan dulu nih Mas. Oke. Eh, Assalamualaikum teman-teman semua, teman-teman PSP khususnya. Perkenalkan, kayak maba. Perkenalkan, nama saya Haikal Fansuri, asal dari Tangerang. Terus apa ya? Eh, saya PSP angkatan 2020. Ya, enggak, 2016. Waduh, udah Iya, ya. udah cabut, tapi belum wisuda. Ntar wisudanya bareng bareng Dita kayak. Oke, jadi teman-teman Mas Haikal ini adalah seorang wirausaha muda yang bergerak di bidang fashion. Oke, berbicara tentang wirausaha nih Mas. Pastinya Oke. nggak sedikit orang ingin memiliki usaha sendiri nih ya. Nah, bisa diceritain nih pengalaman dari Mas Haikal, bagaimana awal mula merintis usaha yang dimiliki sekarang, berapa modal awal, serta dijual dan didistribusikan kemana aja nih Mas? Oke. Jadi pertama apa? Awal mula Mulainya. merintis, ya. Awal mula merintis. Ehm, jadi dulu ini yang sekarang ya. Kalau yang sekarang ini kan aku jualannya jualan. Ya, aku punya apa namanya? Ya, alhamdulillah punya brand brand fashion, namanya Calva. Bisa dicek di IG-nya ya. Terus kalau udah ngecek langsung follow ya. Oke. Karena bentar lagi 1.000 nih, bentar lagi 1.000 terus kita bakal ngadain giveaway ya. Wah, Promosi boleh dulu. banget tuh. Oke. Nah itu Calva.id. Ini yang ini yang aku mulai pertama sih. Dulu mulai itu tahun 2017. Berarti semester semester 3 kayak. Semester 3 atau semester 4 gitu. Ya, sekitaran itulah ya. Semester 3 akhir itu. Jadi dulu apa aku masuk kuliah emang fokusnya aku udah nentuin nih. Udah nentuin ya fokusnya cuma pengen dua kuliah, maksudnya ya belajar, ya pokoknya cari ilmu lah. Terus yang kedua ya bisnis gitu. Jadi aku dulu nggak mau organisasi segala macam tuh nggak mau. Jadi nggak ikut kepanitiaan gitu-gitu nggak ini gitu. Ya udah deh. Nah itu pas apa namanya pas 2017 itu aku mikir kan, duh ini apa ya yang mau mau jualan apa ya gitu kan. Nah alhamdulillah di sini ini di rumah itu ibu itu punya konveksi, punya tempat jahitan gitu. Nah ya kan aku mikir oh ya alhamdulillah, maksudnya
ada privilege dari keluarga gitu ya, ada konveksi. Jadi oh ya udah bikin bikin baju aja deh ya kan, bikin baju aja. Nah terus em, pertama ini Kalva itu awalnya bikin kemeja flanel tuh, bikin kemeja flanel. Yang flanelnya aku lupa modalnya berapa. Aku beli kain terus jahit di apa namanya di ibuku. Itu dulu aku bawa ke kampus. Kalian tahu gedung C kan? Depannya kan ada meja-meja tuh ya. Ya. Nah, itu aku bawa bajunya, terus aku apa pasang kayak kertas gitu A3 gitu kan. Aku tulis jual flanel. Terus aku jejer di situ. Nah, itu kan sebenarnya kan nggak boleh ya buat jualan ya. Kayak Ya, di iya. ah, terus aku panggilin teman-teman, lu pada duduk duduk di sini dong gitu. Biar biar nggak ketahuan gitu. Udah tuh. Akhirnya ya udah kan. Nah, dulu kan kita ini ya, maksudnya eh ya sering bareng gitu kan, duduk bareng segala macam. Jadi ya udah tuh ngajak-ngajakin orang-orang terus bantuin gue dong. Teriak-teriak gitu. Jual flanel gitu kan. Udah tuh. Nah, itu jadi awal itu bikin flanel yang beli teman-teman. Yang beli anak-anak ya ada angkatanku juga, terus ada macam-macam sih, ada anak MSP, ada pokoknya prodi lain lah. Itu beli tuh ya kan. Dah. Jadi Terus awal-awal dijual di kampus ya, Mas? iya, awal-awal dijual di kampus. Nah, terus setelah itu nggak lama terus kan mikir ya kayak duh kalau kalau flanel doang kayaknya nggak ini deh, nggak apa ya, kayak udah banyak gitu yang jualin. Nah terus akhirnya pas habis kayaknya 2018-an lah itu kepikiran tuh bikin outer. Nah aku dulu mikirnya outer nih kayak yang pakai cewek doang gitu kan, pakai kardigan kardigan. Nah cuman pengen bikin outer yang unisex, jadi cewek bisa cowok bisa gitu kan. Akhirnya ya udah tuh cari reference segala macem. Jadi reference tuh paling enak ya. Maksudnya kalau mau update ini juga bisa buat ide bisnis. Jadi kalau nggak pengen gampang itu lihat di luar. Maksudnya lihat di luar negeri gitu. Kita lihat di luar negeri apa yang nggak ada di Indonesia itu kita bawa ke sini. Nah aku dulu lihat kayak apa namanya, oh kok ada outer tapi bentuknya kayak kimono gitu kan. Tapi itu bukan orang Jepang juga yang make gitu. Jadi outernya nggak kayak kimono apa namanya, baju adatnya orang Jepang, tapi ini lebih kayak ya buat buat jalan-jalan aja gitu. Akhirnya ya udah. Nah itu pertama kali kayak aku dikirimin uang jajan tuh. Terus aku transfer balik ke ibuku kayak, mah ini buat beli kain aja deh. Itu tuh bulan Oktober kalau nggak salah. Ini buat beli kain aja. Akhirnya ya udah tuh dibeliin kain, produksi, terus dikirim ke Malang, ada 30 baju. Jadi di bulan itu tuh bener-bener nggak megang duit, tapi megang barang gitu. Dibuat modal aja ya, Mas? Iya, tapi ya bingung kan, wah makan apa ini? Masa makan baju kan? Gak lucu ya. Akhirnya ya udah tuh, apa namanya? Udah harus mulai dijualin kan. Akhirnya udah bikin IG, terus dulu belum ada WA bisnis kan, jadi pakai line ad. Pokoknya kita nyari platform yang bisa buat jualan lah. Udah tuh foto segala macam, terus itu itu pertama kali bikin 30 nggak ada sebulan lah. Alhamdulillah tuh pada beli dan yang beli itu karena kita jual di IG ya. Yang beli itu bukan bukan orang, maksudnya bukan teman-teman gitu. Itu pertama kali ngerasain yang beli orang lain gitu, kayak ngirim sampai ke Sumatera gitu, ngirim ke Kalimantan. Ini orang datang dari mana gitu kan.
Itu. Jadi dulu tuh strateginya aku tiap ketemu orang nih, ya kan. Jadi kan aku di kampus tuh tanya Dita deh, Dita tau. Kayak ketemu orang tuh pasti aku sapa gitu kan. Ketemu orang sapa, ketemu orang sapa gitu kan. Nah itu aku ini, pinjam HP dong, gitu. Ya, HP, aku kirim apa bahan promosiku, terus aku upload nih di IG-nya dia, terus upload di mana deh. Jadi itu aku nge-share ke semuanya, terus aku bilang semua, uploadin dong di story lu gitu. Udah dari situ, nah itulah akhirnya datang pembeli-pembeli gitu. Wah, berarti pendistribusiannya lewat kampus, lalu Instagram gitu ya, Mas? Heeh. Oke. Selanjutnya ini nih, kalau berbisnis tuh pasti ada dong ya masalah yang dihadapi oleh Mas Haikal. Nah, Heeh. apa sih masalah yang pernah dialami oleh Mas Haikal ketika berwirausaha dan solusi untuk diambil dari masalah tersebut, Mas? Ini cerita masalah dulu ya berarti. Iya, masalah dulu yang dihadapi, Mas. Jadi dulu tuh setelah produk pertama, terus bikin produk kedua, nah itu nggak laku tuh. Jadi udah dulu kan nggak ini ya, nggak rapi ya kita em, apa ya, misahin duit segala macam, pokoknya dapat duit terus ya udahlah buat buat jualan lagi gitu. Nah itu semuanya pakai, terus kayak udah tuh bikin produk segala macam, jualan lagi. Nah ini nih gak laku gitu. Wah ini pas. Bingung Jadi nggak? masalahnya udah duitnya habis, barangnya nggak laku, udah tuh. Strateginya itu sama, maksudnya em, sama kayak yang sebelumnya, jadi minta share segala macam. Foto, pokoknya foto udah bagus lah, desain apa feeds IG juga udah oke. Nah tapi kok nggak ada yang beli gitu kan? Wah, duh, ini pusing nih. Atau mungkin kasih diskon, Mas, dulu enggak? eh Dulu sih kasih diskon gak ya? Oh kasih kasih. Jadi itu tuh awal bulan bikin produk, terus akhir bulan aku diskon, tapi tetap tetap yang kan aku produksi banyak ya, ya hampir sama lah kuantitinya 30-an gitu, tapi tetap gak ada yang beli gitu, maksudnya dikit banget gitu yang beli. Akhirnya wah udahlah, jadi aku bawa ke kampus tuh, terus main aja ke himpunan gitu kan, main ke himpunan, tawarin, bawa ke kelas, tawarin, gue tawarin orang-orang deh, tawarin tawarin terus ya alhamdulillah ada yang beli satu-satu gitu. Tapi em, apa ya, jadi barang yang itu yang gak laku bener-bener habis itu baru em, aku mulai lagi apa nih, baru tahun ini jadi ini nanti aku ceritain deh. Aku Oke. sempat hiatus, maksudnya sempat berhenti, terus baru mulai lagi. Nah barang yang dulu nggak laku tuh baru habis sekarang. Mungkin orang-orang tuh butuh pengenalan, Mas. Nah iya itu benar-benar butuh pengenalan. Terus juga kan, eh, nah apa ya, kayak ya salah satu solusinya itu emang kita harus benar-benar tahu apa yang kita jual gitu. Kalau kita tahu apa yang kita jual, kita bisa menawarkan value barang kita dan bisa bikin orang tertarik gitu kan. Jadi kayak misal kita jual risol nih, ya kan. Nah kan gini ya, kalau misal di risol itu ada keunikan, itu kan kita bisa ya, maksudnya enak gitu ngangkatnya, nguliknya tuh enak gitu kan. Misal ini risol nggak biasa nih, dalamnya apa, kita pakai mozzarella gitu kan, terus pakai ini ini ada 4 keju nih di sini, ada cheddar, mozzarella, ada parmesan, ada apa, misal kayak gitu ya. Nah itu kan kita enak nih. Cuman kalau misal kita
menjual barang yang orang juga banyak yang jual. Nah, itu benar-benar kita harus ngelihat eh, kebutuhan pasar atau kebutuhan konsumen terhadap barang kita tuh ada di mana gitu. Jadi misal kalau aku, em, nah apa barangku ini nggak biasa, nah itu pertama kan. Terus kebutuhannya, kalau orang pakai ini, nah itu dia bisa apa ya? Dia bisa mengekspresikan dirinya kalau dia tuh unik gitu. Karena orang tuh masih masih banyak yang malu gitu kan. Mereka punya style sendiri atau mereka punya ini sendiri, tapi malu gitu. Pengen pengen apa ya? Pengen nyoba pakai yang beda, malu karena nggak ada nih. Nah itu, kalau aku dan produkku itu ngincernya orang-orang kayak gitu. Waduh. Ya Oke, itulah. jadi teman-teman ketika ada masalah di sebuah bisnis, bukan malah menyerah ya Mas. Kita Oh harus iya dong, mencari jalan keluar agar bisnis kita tetap berjalan sesuai target yang dituju. benar benar Selanjutnya benar. nih Mas, kan pandemi gini, apa sih dampak usaha yang dirintis oleh Mas Haikal? Lalu perbedaan keuntungan saat pandemi saat ini dan sebelum terjadi pandemi COVID-19, Mas. Oke, nah ini aku ceritain yang tadi ya. Jadi aku mulai 2017, 2018, terus berhenti tuh. Berhenti dulu, lupa sih berhenti gara-gara apa. Pokoknya em, sampai pas magang itu masih berhenti gara-gara ngurusin magang ya. Pokoknya berhenti deh. Terus habis ya belum. Habis magang kan langsung skripsi. Itu masih berhenti. Jadi ini, jualanku nggak aku tutup. Maksudnya aku biarin aja. Terus follower IG tuh dari awal bikin sampai terakhir sebelum mulai itu masih sama 400 ya. 400 orang doang. Nah, itu aku berhenti tuh. Berhenti kan. Berhenti lama. Nah, terus pas pokoknya selesai semua urusan skripsi, baru tuh mulai lagi. Nah, itu posisinya udah pandemi. Itu posisinya udah pandemi tuh. Jadi apa aku skripsi di Jogja kan ya, di Pantai Baron di Gunung Kidul. Nah itu aku dari Jogja langsung ke Jakarta. Jadi aku nggak sempat balik ke Malang nih, sampai sampai sekarang nih. Jadi kayak barang-barang tuh masih ada di sana semua tuh. Nah akhirnya ya udah tuh lulus kan, terus kondisi kayak sekarang, nyari kerja juga nggak gampang gitu kan. Ya udahlah lanjutin aja gitu kan, lanjutin tuh. Nah, jadi kalau ditanya perbedaan keuntungan sebelum sama pas Ya, pandemi sih nggak ada kayak, karena aku bener-bener baru mulai lagi itu ya pas pandemi malah gitu. Dan sebenarnya aku sih mikir perbedaannya bukan keuntungan tapi perbedaannya apa ya, kayak aku dulu tuh udah punya eh, udah punya customer ya. Aku dulu sering ditanyain tuh, sering di DM, Kak ini kapan restock, ini kapan restock ya. Aku nggak bisa jawab gitu kan, karena waduh ini kapan restock nggak ngerti gitu kan. Aku bilang Sun Kak Sun, stay tune aja ya gitu. Nah, jadi dulu dulu banyak yang nanya. Terus pas pandemi, nah itu aku mau mulai juga kan agak takut ya. Tuh gimana ya? Terus ya udahlah. Nah ini ya, bisnis tuh emang, Eee, sebenarnya paling susah itu bukan bukan pas mulainya gitu. Pas mulai itu ya butuh nekat seru-seru dikit aja aja. lah. Iya, bener bener bener. Jadi nekat aja lah, alah jualan apa kek gitu kan. Udah jualan yuk, apalagi sama teman-teman tuh, enak kan. Nah, pas mulai itu nggak terlalu susah. Tapi pas udah Jalan. jalan, ya kan. Nah, udah tuh ditabrak sama masalah. Nah, itu ujiannya tuh di situ. Jadi makanya paling pertama di
buat orang yang memutuskan buat berbisnis atau menjadi entrepreneur, ya wirausaha lah kayak gitu. Memang usaha itu paling pertama modalnya mental sih bener. Mentalnya harus bener-bener apa ya? Mental Duh, baja gitu. enggak. Baja tuh kalau di atas 1.000 derajat masih leleh sih. Nggak tahu mental apa, pokoknya mental pebisnis gitu. Mau ditabrak apa juga, ya dia harus cari jalan lain gitu. Ini nggak bisa cari jalan lain, ini nggak bisa cari jalan lain. Nah itu. Jadi pas pandemi, pas aku denger maksudnya semua usaha turun segala macem, ya aku mikir sih kayak ini kita belum nyoba nih. Ya kan udahlah coba aja gitu kan. Udah tuh akhirnya ya mulai upload foto, terus aku strateginya nih karena aku masih punya sisa produk ya yang dulu nggak laku tuh. Jadi aku pertama muncul itu bukan eh, ngeluarin barang baru, tapi aku pertama muncul tuh sell. Aku pertama muncul nge-sell barang-barangku, aku diskon semua. Terus apa namanya, aku iklanin, ya kan. Kalian pasti sering lah ya lihat-lihat apa IG ads, ya kan kayak gitu kan, Iya, di mungkin sering dengar ya. sponsor-sponsor. Nah, nah, itu aku ngiklan tuh, aku ngiklan poster selku. Nah, itu langsung rame tuh. Gak rame banget sih, gak rame banget. Cuman kayak barangku yang apa namanya, yang aku sell tuh kan lumayan banyak ya. Nah itu laku nggak ada seminggu lah. Ini tuh hitungan hari gitu. Terus followernya nambah, ya kan? Nambah sekitar 100 lah dari ngiklan itu. Nah, udah tuh mulai dari itu baru ada modal lagi, baru mulai lagi, segala macam nyusun lagi sampai sekarang. Waduh, Tuh. berarti iklan itu ngaruh banget ya, Mas. Oh iya dong, jelas. Ini harusnya, enggak ding. Kemarin si siapa namanya? Si Dava udah pernah ya? Dava 18. Dava. Enggak ada orang gimana sih? Nggak ada kayaknya, Mas. Ada nih banyak. Lalu ini, Mas. Kan tadi udah jelasin bagaimana awal mula merintis dan bla bla bla. Nah, Hmm. sekarang tips untuk memulai usaha di bidang fashion, Mas, dan bagaimana cara mempertahankan usaha di kala pandemi COVID-19, Mas? Oke. Em, Tips memulai usaha di bidang fashion ya. Ya, tipsnya, Mas. Ya pertama, ya harus suka gitu. Harus suka, maksudnya em, ini kita ini ya apa? Kita nggak bilang perempuan sama laki-laki dulu ya. Ini kita bilang umum. Maksudnya kalau em, orang suka, paling gampang itu dia suka em, pakai baju yang seleranya dia sendiri gitu. Dia punya style sendiri gitu. Nah itu modal awal tuh. Itu itu buat orang yang mau memulai bisnis fashion itu salah satu sih sebenarnya. Karena kan berbisnis fashion itu nggak harus bikin brand ya. Jadi kalian em, misal ada produsen hijab nih, ya kan? Bergo, ada produsen bergo, ya kan? Kalian lihat nih, kok teman-temanku banyak yang pakai bergo ya kan? Nah, terus kalian lihat peluang, kayak bisa nih jualan bergo gitu kan? Nah, itu bisa. Dia sebenarnya memulainya ya apa ya? Mau, mau dulu, mau pengen jualan karena nggak banyak orang yang punya keinginan buat jualan gitu.
Orang-orang tuh kadang takut-takut gitu ya, Mas. Nah itu. Jadi makanya aku bilang tadi modal awal tuh mental gitu. Dan Benar-benar. em, mental ini pun itu dibentuk. Itu bukan tiba-tiba gitu. Jadi apa ya? Ada quotes-nya siapa ya? Kayak semua orang bisa berbisnis, semua orang nih. Tapi nggak semua orang itu bisa jadi pebisnis gitu. Jadi semua orang tuh bisa sebenarnya buat jualan gitu kan. Bisa, apalagi sekarang. Foto, story, ya kan. Kasih caption, aku jual ini nih, ya kan? Kan dia udah jualan. Tapi jadi bener-bener pebisnis itu nggak semua orang gitu. Itu tadi dia mempertahankan itu nggak nggak semua orang bisa gitu. Jadi kalau kalau mau memulai bisnis misal ya kita tadi bilang bisnis fashion ya, ya itu tadi. Jadi ada dua kalau misal mau mulai dengan produk orang lain, ya carilah pasarnya dulu gitu. Cari bener-bener riset gitu, bener-bener jalan-jalan lah, tanya orang segala macam. Eh, Misal tadi Bergo, ya kan? Kamu beli Bergo di mana gitu? Di sini, di brand ini, dah riset tuh. Harga mereka berapa? Bandingin di Shopee, bandingin di Tokped, ya kan? Kalau orang Jakarta, ya silahkan pergi ke Tanah Abang, lihat Bergo di sana berapa. Harga lusinan kah atau harga kodian, harga grosir. Nah, dari situ barulah cari apa namanya, misal produsen yang lebih murah atau misal ambil barang terus kita tambahin value ya macam-macam lah itu yang nggak bikin brand ya cuman kalau bikin brand ini PR lebih banyak sih. Pertama bener-bener harus kuat di value-nya maksudnya di, ini orang harus em, stylenya dia itu minimal merepresentasikan dia ini siapa gitu. Jadi dia pakai baju, itu orang lain tahu, oh ini Haikal nih. Dilihat dari belakang nih, stylenya, oh ini Haikal nih, gitu. Atau oh ini siapa lah, ini Dita atau ini siapa. Nah itu kita kita pede, pede. Namanya orang bikin bikin brand fashion itu dia harus pede tuh, pede. Terus udah mulai, mulai coba bikin sampel dan eh, buat pandemi sekarang ya, Ya, cara mempertahankannya, Mas. cara mempertahankan ya, itu kalau mm, mau mulai mulai bikin brand, nggak bikin brand doang sih, kayak semuanya. Pas pandemi nih, minimal kalian harus tahu 2 tahun ke depan mau ngapain tuh. Jadi kalian jualan, jualan nih, itu bener-bener susun plannya, susun plan, target, terus kayak pengen apa nih, ya kan? Misal, ah aku pengen bikin produk ini gitu terus pengen kejual segini nanti setelah produk ini aku pengen bikin ini deh ini gitu jadi minimal 2 tahun lah udah kebayang gitu kalau nggak kebayang ini aku kemarin ikut ini sih ikut apa kayak seminar gitu jadi dibilangin kalau 2 tahun aja nggak kebayang mending nggak usah bikin gitu daripada bikin terus berhenti bikin apa terus berhenti sayang gitu sebenarnya sayangnya ya bukan sayang modal atau ya sayang ini loh sayang kamunya gitu oh ngapain gitu mulai sesuatu tapi ya nggak tahu mau ngapain gitu ujungnya nggak tahu gitu ya itu pasti bakal berhenti sih apalagi pandemi wah ini tuh kayak yang di satu sisi eh, banyak usaha yang turun di satu sisi banyak peluang yang kebuka gitu jadi orang yang nggak jeli nih yang nggak bener-bener yang tiap hari itu dia main sosmed itu bukan cuman misal di IG ya nggak cuman nyekrol nyekrol reels doang ngelihat tren sekarang atau buka TikTok cuman ngelihat yang joget-joget doang atau yang lucu-lucu doang jadi dia bener-bener
cari apa sih yang ini sekarang gitu. Dia jeli, nah itu dia bisa survive. Jadi emang pas pandemi ya cara survive-nya itu dengan kita aware sama keadaan gitu. Sekarang perubahan makin cepat, ya kan? Kalau di bisnis fashion, dulu kan kita tahu ya, misal kan lagi zaman, misal 2000 2015 16 itu lagi zaman jaket jeans. Jadi kayak orang tuh banyak banget tuh yang punya jaket jeans. Tapi itu dulu tuh namanya satu tren itu bisa bertahan agak lama gitu. Bisa 6 bulan atau dulu bisa setahun, ya kan? Cuman sekarang nih tren itu udah karena saking banyaknya. Jadi yang benar-benar viral itu bisa bertahan ya minimal maksimal 1 bulan lah paling. Dan habis itu udah ganti lagi. Jadi orang tuh benar-benar harus jeli gitu. Pilihannya dua, antara si orang ini atau si pebisnis ini dia riding the wave atau dia ngikutin tren nih. Bahasanya riding the wave ya. Dia ngikutin tren atau dia bikin tren gitu. Ini punya kelebihan kekurangan masing-masing gitu. Tapi itu dia harus jeli. Jadi gimana caranya survive pas pandemi, pas semua lagi turun, pas banyak orang di PHK, banyak yang nggak kerja, tapi banyak juga yang tiba-tiba punya omset berapa M cuman dalam 1 bulan atau banyak lah macam-macam. Nah itu harus jeli. Gitu. Itu sih. Waduh, benar-benar. Bermanfaat sekali nih teman-teman tips dari Mas Haikal. Jadi kalau kalian main Instagram, TikTok, jangan lihat yang joget-jogetnya aja. Di situ banyak peluang atau referensi-referensi yang bisa dijadikan bisnis. Mungkin Oke, bisa tuh benar. dicoba tips-tips dari Mas Haikal agar usaha tetap lancar, ya meskipun tetap di rumah aja. Benar banget. Selanjutnya nih Mas, aku kepo nih, bagaimana sih cara pengemasan dan mempromosikan usaha Mas Haikal? Packing ya. Kalau packing ada sih di IG ku. Nanti Kasih lihat tahu ya. aja. Kalau packing sih standar, enggak. Aku bahas packaging aja ya. Maksudnya Iya, packaging di ya dalam berbisnis itu, packaging itu penting gitu kan. Karena packaging ini bisa menjadi wajah brand kita. Salah satu ya. Kalau wajah brand macam-macam. Bisa dari IG, bisa dari apalah banyak. Pokoknya yang visual itu jadi wajah brand. Cuman packaging ini salah satunya gitu. Inilah yang bisa ningkatin value brand kita. Jadi misalnya kalau jual baju nih, aku jual kaos nih misal, ya kan, kaos polos bahan katun, katun combat 30S gitu kan. Nah, polos nih, cuman aku punya packaging itu dari em, kardus, terus apa namanya, kardusnya berwarna, ada stikernya, ya kan, kasih stiker banyak tuh di dalam gitu kan. Terus kardusnya ini kardusnya tebel, terus kardusnya ini kalau sampai ke konsumen, sampai ke customer, ini bisa dipakai buat tempat penyimpanan. Nah, awalnya sebenarnya kaosnya aku cuma jual 50.000, gara-gara packagingnya unik nih, gara-gara packagingnya bagus, aku bisa jual 100.000 gitu. benar-benar sih ya. Heeh. Jadi packaging ini penting gitu. Gimana apa ya, mendukung produk buat lebih bagus itu dari packaging. Terus bikin orang lebih tertarik yaitu dari packaging juga gitu. Apalagi kayak makanan ya. Kayak makanan itu misal yang dipajang kah atau apa. Ya kita kan nggak tahu ya isinya apa gitu kan. Misal dia jual kacang nih. Cuman kalau packagingnya menarik banget gitu ya, kayak misal apa kayak di botol kaca kayak atau apa gitu kan.
di dalam tumbler gitu. Jadi kayak dia beli kacang dapat tumbler gitu. Nah, itu menarik banget gitu. Jadi kayak orang mikir, oh aku beli produk itu sekalian dapat lain-lainnya gitu. Nah, itu lain-lainnya itu bisa jadi nilai jual, bisa nambahin nilai jual produk kita gitu. Oke, jadi kita harus berani berbeda dengan yang lainnya gitu ya, Mas. Kalau hanya sekedar Mm-mm. kacang, ya orang lain banyak yang jual kacang. Jadi kita harus melihat sisi bedanya dari apa sesi pengemasan tadi. Iya, kreatif lah, kreatif. Iya, yang kreatif lah. Kalau Selanjutnya nih, Mas. apa nih? Terakhir, apa sih motivasi untuk mahasiswa agar tidak takut untuk memulai usaha di bidang fashion meskipun di kala pandemi COVID-19 saat ini? Oke. Em, agar tidak takut ya. Ya, ya agar tidak takut nih, Mas. Sebenarnya paling gampang sih ya. Ini kita bilang paling gampang ya. Kalau pengen dapat duit banyak, ya jualan gitu. Kalau pengen dapat duit banyak ya, tapi nggak cepat, gitu. Tapi nggak cepat. Beda sama orang kerja. Nah, tapi ada tapinya nih. Karena masih mahasiswa, ya kan? Kalau kerja juga belum bisa jadi supervisor gitu atau direktur yang gajinya puluhan juta. Nah, ya yang bisa dilakukan eh, paling bukan paling enak juga sih, tapi bilangnya paling mudah lah ya jualan sih. Kan eh, kalau kata Rasulullah, pintu rezeki itu berapa ya? Ada di berdagang gitu ya. Iya, pokoknya dia ada di berdagang gitu, ada di jualan gitu. Karena jualan ini beda, maksudnya yang nyusun kerjaannya ya kita sendiri, yang punya jam kerja kita sendiri, yang bikin semuanya, nata semuanya kita sendiri. Jadi resikonya itu gede banget gitu. Tapi kalau berhasil ya sebanding gitu, untungnya gede. Dan kalau kita kaitkan sama ibadah ya, ya inilah kenapa dibilang eh, pintu rezeki ada di sini karena kita nih jualan ya. Ada nggak orang yang jamin beli produk kita? Misal kayak orang tua gitu. Udah deh, ibu jamin pasti orang bakal beli gitu. Percaya nggak? Iya, iya, Mas. Ya kan? Ya, ya percaya percaya nggak percaya gitu kan lah. Ya kan yang jualan kita gitu kan. Kenapa tiba-tiba orang lain bisa ngeluarin statement kayak gitu gitu? Saya yakin itu ya nggak tahu gitu. Jadi balik lagi eh, konsep rezeki itu ya yang datengin customer itu dari Allah gitu. Bukan bukan customer datang sendiri karena tertarik sama produk kita ya itu jalannya di situ. Cuman em, balik lagi ya semuanya dari Allah gitu. Ya, Nah, pokoknya kita berusaha gitu ya, Mas, promosi iya pokoknya kita promosi. berusaha gitu. Terus kalau misal takut ya ya jangan takut. Jadi kalau kalau kita nih orang-orang bisnis ya, kita tegas gitu. Kita bilang, kalau lo takut nggak usah mulai deh. Udah nggak usah bisnis. Udah lo cari apa kayak gitu ngapain gitu. Kita tegas. Maksudnya nggak inilah itulah. Alah apa. Karena resikonya kita nih, ya kan. Kita jalan itu ya, depan tuh udah ada batu gede gitu. Jadi nggak main-main dong, jangan terus kayak mulai-mulai gitu kan, jalan ini alah ngabisin duit bener. Kalau 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 nggak serius, itu udah ngabisin duit, bikin capek, effort kebuang banyak. Oke, dapat pengalaman, tapi kalau abis itu berhenti, itu susah buat mulai bisnis lagi. Jadi kebanyakan orang-orang yang berhenti nih, dia udah jualan terus berhenti. Nah itu mau mulai lagi itu agak susah gitu. Jadi
kalau ditanya gimana biar nggak takut gitu ya, gimana biar nggak takut bisnis, ya jawabannya ya jangan takut gitu. Namanya kita nih pengen dapat IP 3,5 lah minimal, ya kan? Jadi yang bener-bener dapat IP 3,5 ini yang usahanya bener-bener gitu kan. Nah, kalau yang mau-mau doang nih, ngomong doang kayak, ah, gue semester depan pengen IP 3,5 nih. Tapi ya pas kelas cabut juga ujung-ujungnya, atau tidur, atau apa lah ya, sama aja. Jadi sebenarnya bukan masalah takut apa enggak, tapi kalau mau, kalau udah punya keinginan, itu udah nggak zaman sih umur sekita gini nih. Kita nggak jauh ya umurnya. Umur sekita ini udah nggak zaman yang cuman mau-mau doang gitu. Apalagi sampai ngomong ke orang banyak gitu kayak, gue pengen jualan ini dah, gue pengen jualan ini. Aduh, lu ngomong mulu dah. Kalau jualan buruan gitu, cari barangnya jualan gitu. Jangan mau-mau doang, tapi nggak ada action. Jadi ya solusinya silahkan dicoba gitu, silahkan terjun. Kalau udah terjun, ya nyemplung aja sekalian nyelam gitu loh. Jangan di permukaan doang. Tuh. Jadi kita harus berani mengambil resiko gitu ya, Mas. Oh iya dong. Malah kita harus udah tahu resikonya apa ya. Jualan itu sudah ada pebisnis yang bilang sih. Jualan itu resikonya itu untung. Resiko resiko yang didapat dalam berjualan itu untung. Tapi yang pasti itu rugi. Jadi rugi itu pasti bakal dialamin sama orang yang berbisnis. Nggak mungkin, nggak ada orang bisnis itu nggak rugi. Itu. Jadi di awal sebelum dia memulai, dia harus yakin benar-benar kalau oke, okay, gue pasti bakal rugi gitu. Ya kalau untung ya alhamdulillah, kalau rugi ya alhamdulillah juga gitu. Ya kan? Berarti buat pelajaran. Nah, jadi menyikapi suatu masalah itu bukan terus dipikirin atau ya dipikirin ya, masalah dipikirin tapi bukan buat bikin jadi down gitu. Ya dipelajari gitu. Misal rugi, barang nggak laku, atau apalah, jasa sepi, apalah. Ya dicari gitu jalannya. Jalan A mentok, jalan B, C, D, Z, sampai kalau di Excel apa tuh? Sampai berapa ribu kolom tuh. Ya kan? Ya itulah, jangan berhenti aja. Oke, jadi teman-teman mahasiswa-mahasiswa nih, mumpung umur kita tuh masih muda, jadi kan banyak umur-umur segini tuh ide-ide tuh masih fresh, masih cemerlang, gitu ya Bener-bener. Mas. Mm-mm. Jadi daripada memulainya itu hari tua nanti, nanti telat juga. Mm. Jadi balik lagi, pandemi bukan menjadi alasan untuk mengeluh tidak bisa berwirausaha ya Mas. Ah, bener. Apalagi di saat pandemi sekarang ini sebagian besar orang dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya memanfaatkan teknologi. So, jadi gak usah takut untuk memulai bisnis karena di rumah aja juga tetap bisa berbisnis yang memanfaatkan marketplace online. Iya. Gitu, teman-teman. Yakin banget pasti nih kalian nih keranjang Shopee penuh pasti, ya kan? Walaupun gak dibeli ya. Ya, Tapi keranjang Shopee ini penuh pasti kayak. benar juga, Mas. Gara-gara apa ya? Gabut gitu. Kan kalau kalau kuliah ya keluar kemana segala macam. Nah sekarang di rumah nih, ya kan mau ngapain tuh? Lihat Lebih IG, efektif juga gitu. iya, lihat IG pusing, lihat ini udahlah buka Shopee tuh, ya kan? Kok banyak yang lucu ya? Ya, Iya sih. jadi lihat suka masukin keranjang, belinya nggak tahu kapan, ya kan? Itu peluangnya tuh di situ. Jadi apa namanya? Ya ini apa ya? Ya salah satu tips sih. Jangan pernah nyalain keadaan gitu. Jadi kita sebagai manusia itu bukan dikontrol sama keadaan kita gitu. Tapi ya gimana caranya kita punya kontrol sendiri gitu. Kita punya kontrol sendiri di kita sendiri ya buat memanfaatkan keadaan apapun itu gitu. Jadi kalau misal kita bilang wah pandemi nih gitu, ya kan kayak wah jualan turun segala macam, oke, nggak salah gitu, statementnya nggak salah gitu.
Tapi kalau cuman berstatement gitu doang, terus nggak ada action setelah itu, ya sama aja bohong gitu. Ya sama, sama kayak tadi. Kayak, wah, pengen mulai bisnis nih gitu. Tapi udah berhenti gitu. Ya apa coba? Orang nggak lihat itu gitu. Orang nggak lihat apa yang kita omongin, tapi orang ngelihat ya action kita apa gitu. Tuh. Baik. Terima kasih loh untuk Mas Haikal yang sudah menyempatkan waktunya sebagai narasumber atau kali ini. Mungkin Mas Haikal ada closing statement buat mahasiswa-mahasiswa semua yang menonton atau kali ini, Mas. Mungkin. Oke. Apa ya closing statement ya? Em, ya itu sih yang tadi sih. Maksudnya aku Jangan di takut. umur, iya di umur kita nih, ya kan, di umur kita sekarang, di kalau kalau apa ya, kalau kalau orang yang sering main Twitter gitu kayak ngelihat apa quarter life crisis gitu kayak apa sih. Nah, cuma di umur kita nih, kalau memang sudah eh, pengen sesuatu, ya kan, pengen apa gitu, itu udah nggak zaman cuman bilang pengen doang gitu, tapi nggak ada action. Nah itu ditinggalin jauh-jauh deh, itu tinggalin jauh-jauh gitu. Kalau udah pengen ya kan, nah itu diseriusin gitu. Diperjuangkan gitu ya. Iya diperjuangkan gitu, karena apa ya, tugas kita sebagai manusia ya kan. Ini aku masuk apa ya, ke ranah agama Boleh, jadi boleh, Mas. ceramah. Jadi tugas kita di dunia, jadi Allah menciptakan manusia itu kan buat beribadah ya kan. Dan beribadah itu kan gak cuma sholat, puasa, ngaji, apalah pokoknya nggak cuma itu gitu. Jadi semua semua kegiatan kita kalau kita memulai dengan Bismillah itu sudah terhitung nilai ibadah gitu. Dan kita itu disuruh Allah buat berusaha aja sama doa. Jadi berusaha minta, berusaha minta, berusaha minta. Udah, hasil itu yang ngasih Allah gitu. Dan Allah ngasih hasil kita itulah itu yang terbaik gitu. Jadi kalau bilang nih, kalau banyak orang bilang usaha tidak akan mengkhianati hasil gitu. Enggak. Hasil itu bukan tergantung usaha kita gitu. Tapi hasil itu tergantung ya sama Allah yang ngasih ngasih duit gitu. Yang ngasih duit bukan customer gitu. Jadi udahlah pokoknya usaha aja lah. Nggak usah mikir hasil-hasil tuh nanti ada sendiri gitu. Udah tenang aja. Jadi perbedaan orang yang memulai dan tidak memulai adalah ya yang memulai dia bakal dapat hasil dari apa yang dia mulai gitu, apa yang dia kerjakan. Yang duduk doang nih nggak ngapa-ngapain, ya yang ada dia nelan omongannya sendiri aja gitu. Dia terngiang-ngiang aja sama gue pengen ini nih, gue pengen ini nih. Tapi ya udah gitu doang gitu. Tuh Waduh, mantep banget nih Mas closing statement dari mantep, Mas mantep Haikal. apa nih? Jadi kita berusaha dulu aja, nanti Allah sendiri yang akan datangkan ya Mas. Bener. Oke, cukup sekian nih. Terima kasih untuk Mas Haikal sekali lagi dan semoga apa yang disampaikan oleh Mas Haikal mulai dari pengalaman sampai tips-tips berwirausaha bisa bermanfaat oleh teman-teman semuanya. Dan terima kasih Amin, juga Allahumma amin. buat teman-teman audiens yang sudah menonton sampai akhir Kato kali ini. Baik, cukup sekian Kato pada hari ini. Sekian dari saya sebagai moderator. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mas Haikal sudah Ya, menyempatkan makasih juga. waktunya sudah menyempatkan waktunya sebagai narasumber pada Kato kali ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.